Oke, kembali lagi bersama saya di channel FGA Kreatif. Seperti biasa, saya akan berbagi tentang tutorial vektor. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi vektor tutorial motor apa ini? Vario 150. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan cara pembuatnya, silahkan tonton saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan buat next tutorialnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Check it out. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa kalian bisa import dulu gambar yang mau kalian tracing, atau bisa disebut objek yang kalian mau tracing. Kemudian kalian pilih ke ballpoint pen. Untuk ukurannya 100 x 100 untuk kanvasnya ya. Tapi kalau untuk ukuran ballpointnya biasanya saya menggunakan ukuran 1,5 atau 1,4. Nah, di sini saya coba mengulik lagi ya, atau memodifikasinya lagi supaya lebih gampang lah membagi duanya. Jadi di sini saya menggunakan ukuran line art 1,4. Nah, supaya kalau untuk nanti di bagian tengahnya atau di line art bagian tengah ya, bisa menggunakan 0,7. Nah, di sini kalau untuk vektor motor, kalian bisa tracing ke seluruh bagiannya, jangan sampai ada yang kelewat. Tapi meskipun ada yang kelewatnya, nggak masalah, karena ya namanya juga manusia lah, pasti ada yang lupa, ataupun ya kalian mungkin karena terburu-buru, apalagi kalau kalian bikin tutorial ya pastilah terburu-buru gitu. Nah, di sini pentingnya kalau untuk line art tuh apa coba? Nah, yang paling penting untuk di bagian line up itu, kenapa saya bilang ini sangat penting? Ya karena kalau untuk line art itu banyak sekali fungsinya. Misalkan supaya objek lebih terlihat kartun, itu ya salah satunya. Kemudian yang kedua, lebih mempermudah untuk proses pengerjaannya. Nah, kenapa kalau untuk line art itu lebih cepat proses pengerjaannya? Ya karena kalau line art itu untuk warnanya bisa menggunakan warna yang paling simpel. Nah, maksudnya warnanya yang paling simpel itu kayak gimana sih? Nah, maksud dari warna yang paling simpel itu, misal kalau sudah menggunakan line art itu, kalau kalian mau gambar lagi, itu tidak perlu menggunakan banyak warna, karena otomatis objek di antara bagian yang dipisahnya itu pasti sudah kelihatan. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian tengahnya. Nah, kalau untuk di bagian tengahnya, saya biasa menggunakan ukuran 0,7 maupun outline untuk garis luarnya itu 1,5. Saya tetap untuk garis di line art dalamnya itu tetap menggunakan ukuran 0,7. Karena kenapa? Karena kalau 1,5 dibagi 2 kan hasilnya 0,75. Nah, di Infinity Design ini tidak tersedia angka tersebut. Jadi saya mengakalinya dengan cara ambil bagian yang terkecil. Nah, seperti tadi saya bilang, di sini saya mencoba menggunakan 1,4 dan hasilnya ya gak jauh beda banget. Jadi ya sangat rekomendasi buat kalian yang mau belajar supaya hasilnya tetap bagus dan tetap detail. Bukan detail ya. Iya gitulah, pokoknya tetap bagus. Ya bisa menggunakan 1,4 dan 0,7 untuk bagian dalamnya. Nah, kalau untuk aturan kanvasnya, kalian bisa lihat saja. Misalkan kalian menggunakan yang saya gunakan ya, misalkan 100 x 100. Nah, untuk line art dalamnya, line art luarnya 1,4 dan untuk dalamnya 0,7. Kalau kalian menggunakan kanvas yang ukuran 1000 x 1000, ya tinggal dikali aja 10. Misalkan dari 1,5 kali 10 hasilnya 15. Nah, kalian gunakan angka tersebut. Dan untuk dalamnya otomatis menggunakan dari hasil bagi duanya. Yang line art keluar berarti bisa menggunakan
bisa menggunakan 7,5 dari 1,5 tersebut, dari 15 tersebut bisa menggunakan 7,5. Nah, jadi semua itu tergantung dari kanvas yang kalian buat, karena kanvas itu sangat berpengaruh. Misalkan untuk ukuran 100 kali 100 kanvasnya kalian gunakan ukuran 15 itu terlalu kebesaran. Ya, karena kenapa? Karena sangat mempengaruhi ya buat apapun itu, misalkan buat line art ataupun terutama untuk ukuran ya, ballpoint pen itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi bagian kanvasnya dan terutama untuk bagian ukuran seperti yang tadi saya bilang. Terkecuali kalau untuk tools lasso itu tidak berpengaruh, karena lasso itu kan gak ada ukurannya, tergantung yang kita buat. Misalkan gak ada bentuk yang awalnya gitu, kayak ballpoint pen kan itu udah membentuk kayak garis, kemudian tapret itu sudah membentuk kayak dari helaian bulu. Nah, untuk cara penggunaannya kalian bisa lihat saja di tutorial yang pernah saya buat di setiap toolsnya. Jadi kalian kalau penasaran tools yang tersedia di Infinity Design itu apa aja, silahkan kalian tonton video yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya bikin. Nah, kalau untuk pembuatan vektor motor maupun vektor mobil, menurut kalian lama yang mana coba? Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian tidak tahu. Karena sama-sama menggunakan line art, jadi nggak jauh beda harusnya. Tapi ya tergantung dari kalian proses pewarnaannya ataupun dari proses coloringnya, ya seperti itulah. Dan untuk bagian vektor kendaraan itu yang paling rumit ya di bagian velg. Karena kenapa? Karena velg itu kecil, tapi kalau kita tidak bisa membuat sedemikian mirip, itu hasilnya akan aneh. Apalagi bermain dengan warna. Kalau warnanya berbeda, kalian akan sangat sulit. Misalkan dari warna ini kan velgnya warna gold, kemudian kalian mau bikin warna turunannya itu kan agak susah ya. Nanti saya akan kasih tips lah, mungkin di next video, atau kalian bisa komen harus bikin tutorial cara coloring untuk warna turunan apa nggak usah. Kalau nggak usah ya saya nggak akan bikinkan, tapi kalau kalian perlu nanti saya akan buatkan. Nah, kalau untuk vektor mobil ya, untuk bagian lingkaran di velgnya itu bisa menggunakan tools yang namanya lingkaran atau bisa oval. Kalau kalian ya bisa menggunakan tools oval ataupun lingkaran seperti itu. Karena kalau untuk bagian vektor motor itu kebanyakan tidak bisa digunakan karena itu terhalang beberapa part ya, kayak misalkan knalpot, kemudian kaki-kaki depan ataupun shock belakang dan lain-lain. Karena itu sangat mengganggu, jadi saya menggunakan cara manual. Karena pernah saya menggunakan cara yang tersebut ya, yang menggunakan tools lingkaran, tapi ya tetap hasilnya harus kerja 2 kali. Udah menggunakan tools lingkaran tapi harus di segmen-segmen lagi. Apalagi yang beresiko itu kalau force close nanti akan apa ya, acak-acakan. Karena tidak semua HP itu bisa menahan waktu yang lama kalau untuk pen tools ataupun untuk tools yang lainnya. Dulu pernah saya menggunakan HP yang RAM 3GB Infinity Design, masih sama versi 3410. Tapi dulu yang pakai original ya. Kalau sekarang kalau buat pakai yang original itu nggak mungkin karena emailnya sudah nggak bisa login. Jadi di sini saya menggunakan yang crack. Nah, nanti saya akan coba jelaskan juga apa perbedaan yang crack dan yang original untuk Infinity Design dan apa fungsinya. Ya nantilah saya jelaskan. Kalau kalian tidak tahu atau kalian masih penasaran apa perbedaannya, apa yang salah satu yang paling membedakannya, atau banyak juga lah. Karena kalau bug itu dari setiap dari keseluruhan vektor itu bug ya tetap ada, dan cara ngatasinya juga sudah ada. Kalau kalian belum tahu cara ngatasinya, kalian bisa scrolling. Saya pernah upload yang
cara atasi bug untuk segmen dan lain-lain, dan juga cara atasi supaya setiap hasilnya itu apa ya, lebih bagus. Dan kalau buat rekomendasi handphone, kalian bisa menggunakan handphone yang RAM-nya mumpuni lah. Misalkan kalau zaman sekarang itu kebanyakan handphone RAM-nya gede. Nah, kalau yang RAM-nya gede itu sangat rekomendasi, khususnya untuk pembuatan vektor yang berbagai macam layar. Dan di sini kalian bisa ya, kalau mau editing itu karena harus jeli-jeli, tapi caranya ya seperti tadi. Misalkan ada bagian yang kurang dan juga ada bagian yang harus diedit, itu kalian harus ingat posisi mana yang diedit, posisi mana yang ditambahkan setelah di segmen. Karena di situ biasanya terjadi bug ya. Misalkan kayak bugnya si line art-nya itu menjadi hilang. Karena kenapa? Karena tidak dalam gambar yang sama. Nah, di sini juga saya menambahkan beberapa part yang karena lupa mungkin ya, karena kebanyakan gambar jadi ya saya lupa dari bagian mana, kemudian ya gitulah, karena kebanyakan part dan juga mungkin karena saya kejar waktu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jadi di sini saya banyak sekali bagian yang ketinggalan. Khususnya untuk bagian kayak temper belakang motor, kemudian kayak tadi yang sayap-sayap dan lain-lain itu kebanyak yang kelewat. Nah, kalau setelah menurut kalian udah, nah itu yang saya maksud bug ini seperti ini nih. Kalau kalian nyusul, hasilnya pasti akan ada yang kepotong. Seperti itu. Kalau menurut kalian sudah beres, kalian bisa duplikat, kemudian kalian bisa langsung ke proses coloring. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kita next di video selanjutnya. Bye bye.